Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Salsabila, nomor BP 2010 1152630167. Keterkaitan antara sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi pada zaman sekarang ini dan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung kemajuan. Terdapat 4 bidang, yaitu bidang 1 bidang pemerintahan, kedua bidang jasa, ketiga bidang pendidikan, keempat bidang keuangan atau perbankan. Yang pertama, bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan pada pemerintahan atau yang diklaim dengan e-government membuat masyarakat semakin simpel dan mengakses kebijakan pemerintahan sehingga acara yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government pula bisa mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa mempertinggi komunikasi antara pemerintah dengan sektor perjuangan serta industri. E-government mengacu pada penggunaan teknologi berita oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet serta internet yang memiliki kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, usaha dan kegiatan lainnya. Bisa ialah suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi serta jaringan internet. Lebih umum lagi, dikenal sebagai World Wide Web atau WWW. Secara lebih mendalam, Departemen Instansi Pemerintah pada mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi lebih memiliki pada faktor equity atau berakibat teknologi isu untuk menaikkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum. Buat mencapai sasaran penerapan teknologi isu yang efektif, perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan asal daya insan dan pendidikan. Alasannya adalah karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal bila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga target penerapan teknologi informasi tercapai. Dampak positif. Yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat awam. Yang ketiga, pemberdayaan rakyat melalui isu yang mudah diperoleh. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Dan selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, mudah menyalahgunakan media sosial untuk tujuan politik. Yang kedua, membuka peluang kejahatan siber yang dapat merusak sistem ICT dalam e-government. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin oleh meningkatnya kecanggihan deteksi alat-alat. Yang keempat, kasus sering menghujat saling antar kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Agrivia dengan nomor BP 2010 11 526300116. Saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Saya membahas di bidang jasa. Perkembangan dunia informasi dalam bidang e-commerce tidak dapat bertahan dalam menit atau jam, sehingga informasi yang diberikan hari ini akan menjadi basi sebelum berakhirnya kalimat yang akan diselesaikan. Suatu kegiatan penjualan barang secara besar-besaran pada perusahaan multinasional dapat diselesaikan melalui internet, yang menyediakan tempat ruang untuk menawarkan lebih dari 3,5 juta jenis barang, seperti mainan anak, perangkat lunak, perangkat keras, komputer, alat olahraga, dan segala kebutuhan masyarakat. Perkembangan pelayanan internet di bidang jasa. Hampir semua perusahaan bisnis sekarang mempunyai website yang pada waktu 5 tahun yang lalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Saat ini, apapun yang ingin dilakukan perusahaan, lembaga-lembaga organisasi maupun individu untuk menyampaikan informasi melalui negosiasi maupun kesepakatan bisnis dapat dilakukan melalui internet.
B. Model bisnis internet di bidang jasa. Internet dibuat untuk memberi peluang dalam memberi kelas baru model bisnis untuk pengiriman atau pelayanan. Beberapa pertimbangan berikut ini dapat digunakan para pengusaha dalam menentukan apakah bisnis akan lebih menguntungkan atau akan lebih memberikan nilai apabila penggunaan model pelayanan internet, yaitu penyediaan akses internet. 2. Portal akses internet original ini menyediakan informasi yang bervariasi atau pelayanan. C. Pelayanan jasa elektronik dan pelayanan jasa tradisional. Pelayanan jasa secara elektronik berbeda dengan pelayanan jasa secara konvensional atau tradisional. Perbandingan di antara keduanya dapat dilihat dari karakteristik jenis pertemuan, ketersediaan akses, area pasar, suasana, perbedaan kompetitif, dan privasi. Dampak positif teknologi informasi dalam jasa. 1. Biaya operasional. Perkembangan teknologi dapat menekan biaya operasional. Misalnya pada pelaku bisnis yang sudah cukup besar dapat membeli atau membuat suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengotomatiskan pengajian, pencatatan kehadiran, penilaian, kinerja, dan lain-lain. Dampak negatif teknologi informasi dalam jasa. 1. Kasus penipuan bisnis online. Sekedar tahu dan paham teknologi jasa ternyata tidak cukup apabila untuk pelaku bisnis. Hal ini karena banyak ditemukan kasus-kasus penipuan bisnis online yang bahkan bisa membuat kerugian yang sangat besar. Pelaku bisnis perlu untuk selalu belajar dan meningkatkan kewaspadaannya. 2. Peluang transaksi ilegal. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan teknologi untuk hal yang negatif, seperti melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Luas dunia internet membuka peluang besar bagi orang yang ingin bertransaksi secara ilegal karena kurangnya pengawasan dalam sistem internet. Sekian itu hasil yang kelompok saya bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa, nomor BP 20 10 11 52 63 0069. Bidang pendidikan. Teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dengan pesat, dan tentu saja kemajuan teknologi tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan tidak terkecuali pendidikan. Pada zaman globalisasi ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan pada zaman yang modern ini. Semakin maju ilmu pengetahuan, maka akan semakin maju pula teknologi yang ada. Teknologi juga mengalami perkembangan yang pesat pada bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi ini, pendidikan sudah semakin maju. Pendidikan saat ini sangat jauh berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Contohnya saja, jika zaman dahulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang dengan adanya teknologi, maka kita bisa menulis secara digital dengan menggunakan Word. Dengan adanya Word, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin ditulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan. 1. Bisa meningkatkan kemampuan belajar. Yang kedua, teknologi menambah informasi. Yang ketiga, teknologi juga memudahkan akses belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, metode mengajar tidak monoton. Yang keenam, mengakses materi tanpa batas. Yang ketujuh, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. 8. Teknologi bisa membuat penyampaian materi jadi lebih menarik. Kelebihan teknologi informasi di bidang pendidikan. 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan.
Tiga, kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik atau peserta didik berada dalam satu ruangan. Kekurangan teknologi informasi di bidang pendidikan. 1. Penggunaan internet memerlukan infrastruktur yang memadai. Yang kedua, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat dan beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Yang ketiga, penggunaan internet mahal. Dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan. 1. Informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang ketiga, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Yang keempat, kelas online. Aplikasi kelas online juga digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Dampak negatif teknologi informasi dalam pendidikan. 1. Kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, pertimbangkan penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali sementara, membuat pembelajaran dengan teknologi informasi. Analisis pro dan kontra pengguna. Yang keempat, mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa aspek adiktif teknologi bukan isi pembelajaran. Hanya karena topik dapat diajarkan melalui teknologi informasi, itu tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui teknologi informasi. Yang kelima, perlu untuk tujuan yang jelas. Teknologi informasi dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kumaindra, nomor BP 2010-11-526300-11. Yang keempat yaitu bidang perbankan atau keuangan. Bidang perbankan atau keuangan. Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi saling terkait sangat penting dalam era digital saat ini, khususnya dalam industri perbankan atau keuangan. SIM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional manajemen dan pengambilan keputusan suatu organisasi. Sedangkan teknologi informasi adalah sekumpulan teknologi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan dan mendistribusikan informasi. Dalam industri perbankan atau keuangan, SIM dan TI digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Manfaat di bidang perbankan. Yang pertama, peningkatan efisiensi. SIM memungkinkan bank untuk mengotomatisasi proses bisnis mereka, seperti pembukuan rekening, pencairan kredit, dan pengelolaan transaksi perbankan lainnya. Hal ini membantu mengurangi waktu dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proses tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. SIM memungkinkan manajemen bank untuk mengakses informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Informasi ini meliputi laporan keuangan, informasi pelanggan, dan tren pasar. Yang ketiga, peningkatan keputusan pelanggan. SIM memungkinkan bank untuk memberikan layanan lebih baik kepada pelanggan mereka. Informasi pelanggan seperti riwayat transaksi, preferensi dapat disimpan dalam sistem dan digunakan memberikan layanan yang lebih profesional dan
relevan kepada pelanggan. Manfaat keempat yaitu peningkatan pengolahan risiko. SIM membantu bank untuk mengolah risiko dengan lebih baik. Data risiko seperti kredit, pasar, dan risiko operasional dapat dimonitor dengan baik, efektif, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, peningkatan kolaborasi. SIM memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara departemen bank yang berbeda dengan data yang tersedia secara terpusat. Departemen dapat saling berbagi informasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan. SIM memungkinkan bank untuk memantau kualitas layanan mereka secara terus-menerus dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan. Bank dapat meningkatkan kualitas layanan yang disediakan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh penggunaan teknologi informasi dalam perbankan dan keuangan. Internet banking merupakan memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dan mengakses informasi rekening melalui internet. Yang kedua yaitu mobile banking, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dan mengakses informasi rekening melalui aplikasi seluler. Yang ketiga, electronic payment, memungkinkan pembayaran secara online melalui kartu kredit, debit, atau transfer bank. Keempat, automated teller machines atau ATM, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri melalui mesin ATM. Yang kelima, electronic trading, merupakan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya secara online. Dampak negatif dari TI juga ada, seperti yang pertama, keamanan dan privasi. Penggunaan TI meningkatkan risiko keamanan dan privasi data untuk keamanan data menjadi semakin penting. Ancaman seperti pencurian identitas, pencurian data, dan serangan cyber dapat terjadi dan berdampak buruk pada perbankan atau keuangan. Ketergantungan kepada TI. Perbankan atau keuangan sangat bergantung pada informasi untuk menjalankan operasinya. Jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem TI, hal ini dapat mengganggu operasi perbankan atau keuangan, memengaruhi kepercayaan pelanggan dan dapat berdampak negatif pada reputasi institusi. 3. Peningkatan biaya. Penggunaan teknologi informasi memerlukan investasi yang signifikan. Biaya untuk membeli dan mengelola perangkat keras dan lunak. 4. Keterampilan karyawan. Dalam industri perbankan atau keuangan, karyawan harus memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk menjalankan operasi dengan baik. 5. Pengurangan jumlah karyawan. Dalam beberapa kasus, penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Nah, sampai disitulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.